wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Habibur Rahman, NPM 110219106. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kawasan Islam di Uzbekistan. Negara Uzbekistan terletak di jantung Asia Tengah yang luasnya sekitar 447.400 km persegi. Jumlah penduduknya berdasarkan data statistik tahun 1419 Hijriah atau 1998 Masehi sekitar 24 jiwa, terdiri dari Uzbek, Rusia, dan Tatar. Presentasi kaum muslimin di negeri ini lebih dari 88%. Mereka adalah pengikut mazhab Sunni. Perekonomian negeri ini didasarkan kepada kekayaan hasil pertanian dan tambang. Di sana juga terdapat kapas, padi, dan sutra, di samping penghasilan minyak dan batu bara. Di dalam Uzbekistan terletak pusat-pusat kebudayaan Islam yang paling prestisius dan pengaruh di Asia Tengah. Contohnya kota Bukhara, Samarkand, dan Kipa merupakan tempat memiliki akar kuat dalam menentukan perkembangan intelektual Islam dunia. Bahkan wilayah ini, ketika seluruh kota Islam mulai tercemar oleh kolonisme Eropa dan ide-ide yang di bawahnya, kota suci Bukhara merupakan objek keyakinan kaum muslimin yang belum tercemar sama sekali. Dengan demikian, pada periode itu, Madrasah Bukhari sebagai pusat kegiatan Muslim Asia Tengah, khususnya dari wilayah-wilayah Kekaisaran Rusia dan lainnya. Sejarah masuknya Islam di periode klasik. Islam mulai masuk dan mewarnai kehidupan bangsa Uzbekistan sejak abad 8 ketika Kutabayah bin Muslim membuka wilayah ini untuk Islam. Di masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan hingga pada abad 10, bahasa Arab menjadi bahasa jajaran pemerintahan, literatur, dan perniagaan. Selama berada di bawah pengaruh Islam, yaitu zaman Khilafah Bani Abbasiyah sepanjang abad 8 dan 9. Kawasan ini mencapai masa keemasannya. Kota Bukhara misalnya menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan seni bagi Islam. Keistimewaan-keistimewaannya bahkan pantas disejarkan dengan pusat-pusat magnet dunia Islam sekelas Baghdad, Kairo, dan Cordoba. Semacam determinasi sebagai perkembangan teknologi. Hal ini terlihat dari kemunculan industri kertas di Samarkand sejak abad ke-8 Masehi di bawah pengaruh Cina yang menjadi tempat belajar penduduk Samarkand dalam menumpur kertas. Kehadiran kertas dengan segera menggantikan fungsi daun lontar dan kulit di negeri-negeri muslim pada abad ke-10 Masehi. Islam di era Soviet pada tahun 1924 menyusul menguatnya kekuatan Soviet. Republik Sosialis Uzbekistan dibentuk, luas wilayah meliputi Tajikistan, meski kemudian dipisahkan pada tahun 1929. Sementara itu Samarkand, ibu kota pertama Uzbekistan, diganti dengan Tashkent pada tahun 1930. Semua langkah itu adalah bagian dari strategi Soviet untuk melemahkan kekuatan kaum muslim Uzbek. Moskow juga memanipulasi para pemimpin lokal rakyat Uzbek. Elit Partai Komunis Uzbek diganti oleh orang-orang yang loyal pada pemerintahan Stalin. Sebagaimana negeri-negeri muslim lainnya, keislaman rakyat Uzbekistan terbatas pada ajaran tradisional, bahkan sangat terbelakang. Kebijakan politik resesif pemerintahan komunis Uni Soviet hanya menjalankan sholat wajib sekali dalam sehari dari 5 waktu yang diwajibkan. Ibadah puasa Ramadan dijalankan kurang dari sebulan. Tangan besi Islam Karimov. Setelah Uni Soviet runtuh di awal tahun 1990-an, perlahan-lahan negeri-negeri di Asia telah melepaskan diri dari negara induknya yang memerdekakan diri menjadi negara-negara republik. Dan Uzbekistan berdiri sebagai negara merdeka pada tanggal 1 September 1991 dengan Islam Karimov sebagai presidennya. Karimov lahir tahun 1938 di kota Samarkand, mengenyam pendidikan di bidang ekonomi. Di masa rejim Uni Soviet, ia menjabat Menteri Keuangan dan Sekretaris pertama di Komite Sentral Partai Komunis Uzbekistan. Islam Karimov ternyata tak seindah namanya. Di bawah kekuasaannya, kemerdekaan dan konsisten dengan keislaman adalah hal yang berseberangan. Harapan kaum muslim Uzbek untuk melaksanakan syariat Islam terjangkal. Tindakan represif pemerintahan Karimov, propaganda anti-Islam ala komunis Soviet kembali berkumandang. Islam Karimov menegaskan tekannya untuk memerangi setiap gerakan Islam fundamentalis di negaranya. Menurutnya, gerakan Islam itu merupakan sumber kekacauan di negara tetangganya.
Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.